Jalanan malam terlihat sangat lenggang. Roman mengemudikan mobil dengan santai. Sesekali dia melirik Aditya yang duduk di bangku sebelahnya. Roman menarik napas panjang, dia pun sebenarnya merasa kasihan pada Aditya. Tapi dia juga tidak ingin membiarkan Aditya dengan keegoisannya. Dia ingin Aditya kembali seperti Aditya yang dia kenal dulu. Aditya yang konyol, tapi baik. Pada wanita pun dia tidak pernah bersikap kasar. Tapi sekarang malah seperti binatang buas. Di kantornya pun terkenal sebagai seorang pemimpin yang angkuh. Padahal waktu sekolah tidak seperti semua karena Meli. Gumam Roman seraya mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya di kemudi. Tiba-tiba ponsel Aditya bergetar. Dengan setengah sadar, dia mengambil ponselnya dari saku celana. Tanpa melihat siapa yang menelpon, dia langsung menjawab. Halo sayang, ucapan dengan tubuh yang setengah merosot di bangku. Seketika mata Roman membelalak mendengar apa yang dikatakan Aditya. Kemudian mendadak menginjak rem. Beruntung, jalanan sedang sepi dan jarak mobil di belakangnya lumayan jauh. Jika tidak, bisa dipastikan mobil yang akan ditabrak dari belakang. Hanya mendengar klakson yang mengiringi membuat telinga yang mendengar berdengung. Siapa yang telepon? Tanyanya seraya merampas ponsel Aditya. Matanya semakin belalak ketika melihat nama yang tertera di layar ponsel Aditya. Lu jangan hubungin Aditya lagi, ngerusak. Tahu nggak lu? Enggak lah, aku lu gangguin laki orang. Roman memaki dan sangat berapi-api. Akhirnya dia bisa melampiaskan kekesalannya, walaupun masih belum sepenuhnya. Dia seraya mematikan panggilannya. Roman melempar ponsel Aditya ke bangku belakang dengan kesal. Lu lihat nggak siapa yang telepon? Main sayang-sayang aja, kepedean tuh cewek, bentak Roman pada dia yang sedang membentulkan duduknya. Rianti, jawab Aditya setengah bergumam karena pengaruh alkohol yang diminumnya. Irianti pala lu, sahut Roman sambil menoyor kening Aditya. Gue yakin Irianti malah makin enggak mau balik lagi sama lu kalau dia tahu kelakuan lakinya kayak gini. Lu harusnya mikir kenapa Rianti pergi, bukan malah kelakuan lu makin jadi kayak gini. Otak dipakai buat mikir, udah bisa kawin, masa nggak bisa mikir? Roman menggelengkan kepalanya heran dengan sikap Aditya. Harusnya dia berusaha cari istrinya sendiri, bukannya malah Johan terus yang diperintah. Mentang-mentang bos, seenaknya perintah. Itu kan urusan pribadi dia. Roman ingin tahu seberapa besar usaha Aditya mencari Rianti. Tapi bukannya mencari, malah Aditya asik minum minuman keras. Roman berdecak kesal. Aditya hanya diam, tak bisa mencerna apa yang dikatakan Roman padanya. Yang dia pikirkan hanya saat itu nama Rianti. Kok gue gregetan ya lama-lama sama lu. Capek ngomong sama orang mabok, mulut gue berbusa, doang didengerin mah kagak. Umpat Roman yang merasa omongannya sudah segitu panjang lebar sia-sia karena tidak dengar oleh Aditya. Roman masih terus mengumpat Aditya yang malah dengan santai memejamkan matanya. Darah tinggi lama-lama gue punya teman model lu, ujar Roman emosi seraya tangannya menyalakan mobil dan kembali menjalankannya. Sepanjang jalan, Roman masih terus menggerutu dan memaki rasanya semua makian sudah dia lontarkan untuk Aditya dan kegagalannya sebagai seorang suami bagi Rianti. Aditya pun tidak bisa menjaga perasaan istrinya. Sampai mobil akhirnya berhenti di depan gerbang rumah Aditya. Roman mengklakson tak sabar, padahal Aji tengah menggeser gerbang. Saat gerbang terbuka, dia langsung menginjak gas masuk ke dalam
dan menginjak rem mendadak begitu mobil sudah berada di halaman rumah Aditya. Setelah memapah Aditya ke dalam kamarnya, Roman turun dan menelepon Johan. Han, besok lu awasin Aditya, jangan sampai si Meli nemuin dia. Bisa makin gak waras Aditya kalau ketemu Meli. Gue ada urusan soalnya, ujar Roman di telepon. Johan mendengarkan dengan seksama apa yang diucapkan Roman. Baik pak, laksanakan. Johan menyanggupi. Gak usah laksanakan. Gue bukan komandan lu. Sungguh Roman merasa kesal dengan apa yang barusan dia dengar. Hehehe, biar kayak di TV-TV pak. Johan terkekeh dengan jawaban Roman. Bisa nonton TV juga Han? Kirain cuma bisa ngikutin Aditya, tanya Roman seraya mendengus lucu. Seorang Johan ternyata nonton TV juga. Kalau libur saya nonton TV sama istri, sahut Johan tanpa bermaksud menyindir Roman, tapi rupanya Roman malah merasa disindir. Gak usah ngomongin istri, gue kesindir. Roman menggerutu. Johan malah terkikih geli. Gak usah ngetahuin gue, urusin bos lu besok. Ingat yang tadi gue bilang, tekan Roman berpura-pura emosi. Baik pak. Setelah terdengar jawaban Johan, Roman mematikan teleponnya dan kembali ke rumahnya. Di sisi lain, Meli sedang bersuara kegirangan, seraya terus memeluk ponselnya. Akhirnya, Aditya memanggil sayang lagi setelah sekian lama. Selorohnya sambil tersenyum senang, mengingat Aditya yang memanggilnya sayang. Tapi kemudian Meli terlihat memanyun bibirnya karena makian Roman tadi. Apa sih, tuh orang ikut campur aja. Kayak bisa ngenalin suara lu Yaman. Kesal Meli yang tadi langsung kesal begitu terdengar suara Roman yang memaki dirinya. Agak penting juga lah sama si playboy jomblo itu. Yang terpenting Aditya udah mulai buka hati lagi, ujar Meli. Percaya dirinya semakin membuat lebih bersemangat untuk mendekati Aditya kembali, apalagi setelah dia tahu bahwa Rianti kini pergi. Dia rasanya ingin cepat Aditya menceraikan Rianti dan menikahinya. Dia tidak tahu panggilan sayang itu ditujukan Aditya pada Rianti. Aditya mengira Rianti lah yang menelponnya. Senangnya, teriak Meli menjatuhkan diri di ranjang empuknya, terlelap dalam mimpi bahwa Aditya akan kembali menjadi miliknya. Bali. Rianti yang memang belum bisa meminjamkan matanya sedang duduk menyender di ranjang. Matanya tampak ada cairan bening yang bersiap meluncur bebas. Rianti tengah teringat Aditya. Entah kenapa malam ini dirinya menelepon Sisil dan mendengar ceritanya tadi sore saat dalam perjalanan pulang. Dia merasa sangat merindukan Aditya. Teriak Sisil histeris begitu tahu siapa yang menghubunginya dengan nomor HP yang tidak bernama. Rianti hanya terkikih dan menjauhkan ponsel dari telinganya. Gimana kabar kamu? Tanya Rianti. Baik kamu. Kenapa baru telepon aku sekarang? Sibuk banget emangnya. Ada yang perlu kamu tahu, Sisil berkata cepat tanpa jeda, membuat Rianti tersenyum kecil. Apa Sisil? Ngomongnya pelan-pelan dong, pinta Rianti. Oke, Sisil menarik napas sebentar. Terdengar suara Rianti tertawa, mau ngomong apa kamu sekarang? Apa ya? Tuh kan aku jadi lupa. Sisil kesal karena lupa dengan apa yang tadi ingin dibicarakan.
Hah? Rianti bingung. Oh iya, kamu kenapa baru telepon aku? Tanya Sisil akhirnya. Gak tahu kenapa, baru ingat kamu sekarang kayaknya. Rianti menggoda Sisil yang membuat Sisil memanyunkan bibirnya. Jahat ya. Haha, bercanda, sahut Rianti setengah tertawa. Ri, kamu tahu enggak? Enggak. Dengerin dulu. Sisil merasa perkataannya tadi bukanlah sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Perkataan itu adalah sebuah awalan yang akhirnya akan menjadi sebuah gosip jika seorang perempuan sudah mengucapkannya. Iya apa? Pasti kamu mulai gosip kan? Tebak Rianti. Iya, dan gosipnya tentang bosku, Bapak Aditya Kusuma, yang adalah suamimu. Sisil menekan perkataan yang membuat Rianti bengong dan menunggu apa yang akan diucapkan Sisil mengenai suaminya itu. Apakah Aditya bersama Meli atau wanita lain? Pikiran itu terlintas begitu saja di kepalanya, membuat dia mencengkram spray di sampingnya. Ri, dengerin gak? Tanya Sisil karena tiba-tiba saja tidak terdengar suara Rianti. Rianti berdehem memberi kode pada Sisil bahwa dia masih mendengarkan apa yang akan Sisil katakan. Suamimu udah seminggu enggak masuk kantor. Seminggu apa enggak ya? Sisil bertanya pada dirinya sendiri karena dia pun lupa kapan Aditya terakhir masuk kantor. Hah? Rianti kaget dengan apa yang diucapkan Sisil. Setaunya Aditya bukanlah orang yang bisa meninggalkan pekerjaannya. Serius, kayaknya dia nyariin kamu, Ri. Soalnya waktu itu dia pernah tanyain kamu ke aku. Suamimu kelihatan enggak keurus loh, udah tumbuh kumis-kumis dikit, kayak enggak pernah cukuran. Kamu beneran enggak mau pulang? Perkataan dan pertanyaan Sisil sekaligus menghentak jantung Rianti. Dia tak mengerti kenapa Aditya bisa sekacau itu. Aditya yang tidak pernah membiarkan kumisnya tumbuh kini bahkan tidak mencukurnya. Sil, udah dulu ya, aku udah sampai rumah. Mau langsung mandi, Rianti berkata serak menahan kesedihannya. Sisil yang mengerti kenapa Rianti menyudahi panggilannya berusaha maklum. Dia berpikir Rianti pasti memikirkan Aditya sekarang. Ya udah, langsung istirahat, jangan lupa makan dah, ujar Sisil seraya mematikan ponselnya. Rianti menyimpan ponselnya kembali dalam tas, lalu masuk ke kamar. Aditya, ucapnya liris sambil terisak. Makin lama cairan-cairan bening jatuh dengan begitu derasnya di pipi Rianti. Rianti menangis sepanjang malam sampai dia lelah hingga akhirnya memejamkan mata dan tertidur, menyisakan bantal yang basah terkena air matanya.